Selamat datang di channel Cuan Kreatif, dan hari ini kita akan membahas topik yang relevan bagi banyak dari kita, yaitu bagaimana melunasi hutang kartu kredit sebesar 45 juta rupiah dalam waktu 12 bulan. Kita semua ingin mengelola keuangan dengan bijak, dan dalam video ini, saya akan membagikan strategi yang dapat membantu Anda mencapai tujuan tersebut. Saya ingin Anda membayangkan sejenak. Bayangkan seseorang yang memiliki hutang kartu kredit sebesar 45 juta rupiah dan berhasil melunasi semuanya dalam waktu 12 bulan. Itu mungkin tampak seperti tugas yang sangat berat, namun dengan strategi yang benar, ini bisa terjadi. Mari kita mulai, langsung saja ke kebagian prosesnya ya. Langkah 1, budgeting. Langkah pertama yang sangat penting dalam perjalanan melunasi hutang kartu kredit adalah membuat rencana anggaran yang sangat rinci dan terperinci. Dalam rencana anggaran Anda harus mencakup semua pemasukan dan pengeluaran Anda. Berikut adalah beberapa langkah rinci yang harus Anda ikuti. Catat semua pemasukan Anda, mulailah dengan mencatat semua sumber pemasukan Anda. Ini termasuk gaji bulanan, pendapatan tambahan seperti bonus atau komisi, pendapatan pasif seperti investasi, dan bahkan sumber pendapatan yang tidak teratur seperti hadiah atau uang hadiah. Pastikan untuk mencantumkan semua sumber pendapatan Anda agar rencana anggaran Anda akurat. Pengeluaran wajib. Selanjutnya, daftar semua pengeluaran wajib atau kebutuhan pokok Anda. Ini meliputi pembayaran sewa atau cicilan rumah, biaya makanan dan tagihan utilitas seperti listrik, air, gas, dan internet. Pastikan untuk mencatat jumlah pasti yang harus Anda bayarkan setiap bulan. Pengeluaran rutin. Setelah mencatat pengeluaran wajib, fokus pada pengeluaran rutin lainnya, seperti transportasi, biaya asuransi, dan kesehatan. Ini juga termasuk biaya pendidikan dan anak-anak jika Anda memiliki keluarga. Pengeluaran diskresioner. Jangan lupakan pengeluaran diskresioner, seperti makan di luar, belanja, hiburan, atau liburan. Pengeluaran ini seringkali dapat ditekan agar lebih hemat. Dana darurat. Selalu alokasikan sebagian pendapatan Anda ke dana darurat. Dana darurat adalah perlindungan finansial yang penting untuk menghadapi kejadian tak terduga, seperti krisis kesehatan atau perbaikan mendesak di rumah Anda. Sisihkan untuk pembayaran utang. Agar strategi pelunasan hutang Anda berhasil, pastikan untuk menyisihkan sejumlah uang dalam anggaran Anda secara khusus untuk pembayaran utang kartu kredit Anda. Bukan hanya pembayaran minimum, tetapi sejumlah tambahan yang dapat membantu Anda melunasi utang lebih cepat. Monitoring dan penyesuaian. Terakhir, rencana anggaran Anda bukanlah dokumen yang tetap. Anda perlu secara teratur memonitor pengeluaran Anda dan mengevaluasi apakah Anda dapat menghemat lebih banyak uang atau mengalokasikan lebih banyak dana untuk pelunasan hutang jika ada peluang. Jika ada perubahan dalam kehidupan finansial Anda, seperti peningkatan pendapatan atau perubahan dalam pengeluaran, rencana anggaran Anda juga harus disesuaikan. Rencana anggaran yang kuat adalah kunci dalam memahami dan mengelola uang Anda dengan bijak. Dengan rincian yang akurat, Anda akan dapat melihat dengan jelas di mana uang Anda mengalir dan di mana Anda dapat menghemat untuk melunasi hutang kartu kredit Anda dengan lebih cepat. Langkah 2, pengurangan pengeluaran. Pengurangan pengeluaran adalah langkah penting dalam perjalanan melunasi hutang kartu kredit Anda. Saat Anda telah membuat rencana anggaran yang rinci, seperti yang telah dibahas dalam langkah 1, selanjutnya adalah waktu untuk mengidentifikasi pengeluaran yang dapat Anda potong atau kurangi. Berikut adalah panduan yang lebih mendalam tentang cara melakukannya. Identifikasi pengeluaran tidak penting. Pertama, tinjau semua pengeluaran Anda dalam rencana anggaran Anda. Identifikasi pengeluaran yang tidak penting atau mewah. Ini bisa mencakup makan di luar, kafe, langganan yang tidak Anda manfaatkan sepenuhnya, atau hobi yang memakan banyak uang. Fokus pada pengeluaran ini untuk potong atau kurangi. Buat anggaran makanan. Makanan adalah salah satu area di mana Anda dapat menghemat banyak uang. Buat rencana anggaran makanan bulanan dan pastikan untuk menyusun daftar belanja sebelum pergi ke toko. Hindari pemborosan dengan menghindari makan di luar terlalu sering dan lebih banyak memasak di rumah. Belanja pintar. Saat berbelanja, pastikan untuk mencari penawaran dan diskon. Gunakan kupon, aplikasi penghematan, atau program loyalitas dari toko. Perbandingkan harga produk dan pertimbangkan merek generik jika lebih ekonomis. Jangan beli barang yang tidak Anda butuhkan hanya karena ada penawaran. Review langganan. Periksa semua langganan bulanan, seperti streaming,
gym, atau berlangganan majalah. Apakah Anda benar-benar memanfaatkannya? Jika tidak, pertimbangkan untuk membatalkan atau menggantinya dengan opsi yang lebih terjangkau. Pemborosan kecil, pengeluaran sehari-hari yang terasa kecil, seperti minuman ringan atau cemilan, juga dapat berakumulasi. Coba untuk menguranginya atau bahkan menghindarinya sepenuhnya untuk menghemat uang. Lihat ulang kebiasaan pembelian, tinjau kebiasaan pembelian Anda. Apakah Anda sering membeli barang-barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan? Mungkin Anda bisa mengurangi belanja hobi atau koleksi tertentu. Prioritaskan kebutuhan vs keinginan, penting untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Fokus pada memenuhi kebutuhan dan pertimbangkan keinginan sebagai hadiah atau insentif yang didapatkan setelah Anda mencapai tujuan pelunasan hutang. Tinjau kembali asuransi dan layanan lainnya, periksa asuransi Anda, kontrak telepon, atau layanan lainnya. Mungkin Anda bisa mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dengan bernegosiasi atau mencari penyedia yang lebih ekonomis. Pengurangan pengeluaran ini adalah langkah penting untuk mengumpulkan lebih banyak uang yang dapat dialokasikan ke pembayaran hutang kartu kredit Anda. Ingat, setiap rupiah yang Anda hemat membantu Anda mendekati tujuan pelunasan hutang Anda dengan lebih cepat. Selain itu, perencanaan dan disiplin dalam mengelola pengeluaran Anda adalah kunci dalam strategi ini. Langkah 3, pendapatan tambahan. Pendapatan tambahan adalah salah satu kunci untuk melunasi hutang kartu kredit dengan lebih cepat. Ada beberapa cara yang dapat Anda pertimbangkan untuk meningkatkan pendapatan Anda. Pekerjaan paruh waktu, pertimbangkan untuk mencari pekerjaan paruh waktu yang sesuai dengan jadwal Anda. Ini bisa termasuk pekerjaan sampingan di akhir pekan, pekerjaan lepas, atau pekerjaan jarak jauh. Pendapatan dari pekerjaan tambahan ini dapat dialokasikan secara khusus untuk membayar hutang kartu kredit Anda. Keterampilan kreatif dan hobi. Jika Anda memiliki keterampilan kreatif atau hobi yang dapat dijual, pertimbangkan untuk menghasilkan uang dari mereka. Misalnya, jika Anda mahir dalam seni, menjahit, atau kerajinan, Anda bisa menjual karya seni Anda secara online atau di pasar lokal. Jual barang yang tidak dibutuhkan. Kebanyakan dari kita memiliki barang-barang yang tidak lagi kita butuhkan. Anda dapat menjual barang-barang tersebut secara online di platform seperti marketplace atau lelang online. Uang yang Anda hasilkan dari penjualan ini dapat langsung diperuntukkan untuk melunasi hutang. Kerja lepas. Jika Anda memiliki keterampilan teknis seperti penulisan, desain grafis, atau pengembangan web, Anda dapat mencari pekerjaan lepas. Ada banyak platform online yang memungkinkan Anda untuk menawarkan jasa Anda kepada klien yang membutuhkan. Investasi, pertimbangkan untuk berinvestasi uang Anda dalam instrumen keuangan yang dapat menghasilkan keuntungan, seperti saham, obligasi, atau reksadana. Namun, berhati-hatilah dan lakukan riset sebelum berinvestasi untuk meminimalkan risiko. Sumber pendapatan pasif, usahakan untuk mengidentifikasi sumber pendapatan pasif yang dapat Anda peroleh. Ini mungkin termasuk royalti dari karya intelektual Anda, investasi properti, atau investasi bisnis. Pendapatan pasif bisa menjadi tambahan yang signifikan untuk membantu melunasi hutang Anda. Pekerjaan sementara. Saat mencari pekerjaan tambahan, jangan ragu untuk mempertimbangkan pekerjaan sementara yang mungkin tidak sesuai dengan latar belakang atau keterampilan Anda. Terkadang, pekerjaan sementara bisa memberikan pendapatan yang sangat dibutuhkan dalam jangka pendek. Pendapatan tambahan dapat sangat mempercepat kemajuan Anda dalam melunasi hutang kartu kredit. Pastikan untuk mengalokasikan semua pendapatan tambahan ini secara khusus untuk tujuan pembayaran hutang Anda. Ingatlah bahwa disiplin finansial dan pengelolaan pendapatan tambahan dengan bijak adalah kunci dalam langkah ini. Langkah 4, pembayaran utang. Pembayaran utang adalah inti dari strategi pelunasan hutang. Cara Anda mengalokasikan dana untuk pembayaran hutang akan memengaruhi seberapa cepat Anda dapat melunasi hutang kartu kredit Anda. Berikut adalah cara untuk mengelola pembayaran utang dengan bijak. Prioritaskan hutang dengan bunga tertinggi. Jika Anda memiliki lebih dari satu kartu kredit dengan saldo yang harus dibayar, prioritas utama adalah membayar kartu kredit dengan bunga tertinggi terlebih dahulu. Kartu kredit dengan bunga yang lebih tinggi akan menghabiskan lebih banyak uang Anda dalam jangka panjang. Bayar lebih dari pembayaran minimum. Jangan hanya membayar jumlah minimum yang diperlukan oleh kartu kredit Anda. Usahakan untuk membayar lebih dari itu, bahkan jika itu hanya sejumlah kecil.
Pembayaran tambahan ini akan membantu Anda mengurangi saldo utang lebih cepat dan menghemat uang yang seharusnya digunakan untuk membayar bunga. Jadwal pembayaran tetap, buat jadwal pembayaran tetap setiap bulan. Ini membantu Anda menjaga kedisiplinan dalam pembayaran utang. Anda dapat mengatur transfer otomatis dari rekening bank Anda untuk memastikan bahwa Anda tidak melewatkan pembayaran. Konsolidasi utang, jika diperlukan. Jika Anda memiliki banyak kartu kredit dengan saldo yang tersebar, pertimbangkan untuk konsolidasi utang. Ini melibatkan menggabungkan semua hutang Anda menjadi satu kartu kredit dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Konsolidasi dapat membantu Anda menghemat uang dan membuat manajemen utang lebih mudah. Tinjau tingkat bunga, selalu periksa tingkat bunga pada kartu kredit Anda. Jika ada kesempatan untuk menegosiasikan tingkat bunga yang lebih rendah dengan penerbit kartu kredit atau mentransfer saldo ke kartu dengan bunga yang lebih rendah, pertimbangkan opsi tersebut. Gunakan snowball atau avalanche method. Anda juga dapat mengadopsi salah satu dari dua metode pembayaran utang yang terkenal, yaitu metode bola salju, snowball method, atau metode salju longsor, avalanche method. Dalam metode bola salju, Anda membayar hutang dengan saldo terendah terlebih dahulu untuk menciptakan rasa pencapaian yang memotivasi. Dalam metode salju longsor, Anda membayar hutang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu untuk mengurangi beban bunga. Bertanya kepada penyedia kartu kredit, jangan ragu untuk menghubungi penyedia kartu kredit Anda dan bertanya apakah ada program bantuan, pembayaran berjangka, atau penawaran khusus lainnya yang dapat membantu Anda melunasi hutang dengan lebih cepat. Disiplin dan konsistensi, salah satu hal paling penting dalam langkah ini adalah menjaga disiplin dan konsistensi dalam membayar utang. Jangan mengalihkan dana yang telah dialokasikan untuk pembayaran hutang ke pengeluaran lainnya. Pembayaran utang yang bijak akan membantu Anda melunasi hutang kartu kredit Anda lebih cepat dan mengurangi jumlah bunga yang harus Anda bayar dalam jangka panjang. Tetapkan strategi yang sesuai dengan situasi Anda dan terus berkomitmen untuk mencapai tujuan pelunasan Anda. Langkah 5, perencanaan dan kedisiplinan. Langkah ini adalah kunci untuk memastikan keberhasilan Anda dalam melunasi hutang kartu kredit dan mengelola keuangan Anda secara keseluruhan. Perencanaan jangka panjang dan kedisiplinan finansial adalah pondasi yang kuat dalam mencapai tujuan Anda. Berikut adalah langkah-langkah yang lebih rinci. Buat rencana jangka panjang, tentukan tujuan akhir Anda dalam melunasi hutang dan mengelola keuangan Anda. Mungkin itu adalah pelunasan hutang kartu kredit, membangun dana darurat, atau investasi jangka panjang. Buat rencana yang mencakup target pembayaran utang bulanan, target akhir, dan langkah-langkah untuk mencapainya. Disiplin dalam menyusun anggaran, lanjutkan untuk menyusun anggaran bulanan secara konsisten. Pastikan untuk mencantumkan setiap pemasukan dan pengeluaran Anda. Evaluasi anggaran Anda secara berkala dan sesuaikan jika diperlukan. Jaga hutang tidak bertambah. Sementara Anda berusaha melunasi hutang, hindari menambah hutang baru. Hentikan penggunaan kartu kredit Anda untuk pembelian baru atau penarikan uang tunai. Jangan tambahkan utang baru pada yang sudah ada. Penggunaan kartu kredit dengan bijak. Jika Anda terpaksa menggunakan kartu kredit, lakukan dengan bijak. Jangan menggunakannya untuk pembelian yang tidak terdapat dalam rencana anggaran Anda. Pastikan untuk membayar saldo yang digunakan secepat mungkin. Jaga kedisiplinan finansial. Kedisiplinan adalah kunci. Ciptakan kebiasaan baik dalam mengelola uang Anda, seperti membayar tagihan tepat waktu, menyisihkan dana untuk dana darurat, dan mengikuti rencana anggaran Anda. Hadiah untuk diri sendiri. Berikan diri Anda hadiah kecil sebagai penghargaan ketika Anda mencapai target tertentu dalam melunasi hutang. Ini bisa menjadi cara untuk memotivasi diri sendiri dan merayakan pencapaian finansial. Edukasi keuangan. Teruslah memperdalam pengetahuan Anda tentang keuangan pribadi. Belajarlah tentang investasi, manajemen risiko, dan cara mengelola uang dengan lebih bijak. Semakin Anda tahu, semakin baik Anda dapat mengelola keuangan Anda. Komunikasi terbuka. Jika Anda memiliki pasangan atau keluarga yang terlibat dalam keputusan keuangan, jaga komunikasi yang terbuka. Diskusikan rencana dan tujuan keuangan bersama-sama agar semua orang terlibat. Evaluasi dan penyesuaian. Selama perjalanan Anda menuju pelunasan hutang, jangan ragu untuk mengevaluasi dan menyesuaikan rencana Anda sesuai dengan perubahan dalam kehidupan Anda. Mungkin ada perubahan dalam pendapatan, pengeluaran, atau tujuan yang perlu diakomodasi.
Pandangan jangka panjang, selalu memiliki pandangan jangka panjang tentang keuangan Anda. Pelunasan hutang kartu kredit hanyalah salah satu langkah dalam mencapai stabilitas keuangan dan kebebasan finansial yang lebih besar. Disiplin dan perencanaan yang kuat adalah kunci dalam menjalani perjalanan melunasi hutang kartu kredit Anda dan mencapai tujuan keuangan Anda. Tetapkan tujuan yang realistis, tetap konsisten dalam perencanaan keuangan Anda, dan jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Jika Anda menemukan informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini. Bagikan juga video ini kepada teman-teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya. Dan yang terpenting, berlangganan channel Cuan Kreatif agar Anda tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap informasi yang saya bagikan dapat membantu Anda mengatasi hutang kartu kredit Anda dan mengelola keuangan Anda dengan lebih baik. Tetap semangat dan tetap berfokus pada tujuan Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Cuan Kreatif.